Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua, terkhusus murid-murid kami dan santri-santri kami di kelas 10 SMP dan SMA Hufad Darul Munir di Bekasi. Semoga tetap ada semangat dalam diri kita semua, khususnya di semester 2 kali ini. Dan langsung saja, di video kali ini kita melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu kita, yang mudah-mudahan dengan belajar nahwu ini kita dapat mudah memahami Al-Quran, sekaligus menjadi jalan yang Allah mudahkan untuk kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Judul kita kali ini Al-Ismul Mu'tallul Akhir Wahid Al-Maqsuru wa Ahwalu I'rabihi. Kata benda, ingat judulnya, kata benda yang cacat huruf terakhirnya, karena huruf terakhirnya ada alif atau berupa waw atau berupa ya. Yang pertama adalah isim mu'tal yang namanya al-maqsur dan kondisi-kondisi i'rabnya. Bagaimana saat dia menjadi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih atau didahului harful jar, bagaimana harokatnya. Baik, kita sebelum membaca contohnya kita ke kaidah dulu ya. Al-qawaid. Al-maqsuru huwa, isim maksur adalah kullus min mu'rabin, setiap kata benda yang dapat berubah-ubah harokatnya karena berubah-ubah posisinya dalam kalimat. Akhiruhu alifun lazimah, huruf terakhirnya berbentuk atau berupa alif yang lurus, tegak berdiri ya. Karena kita tahu ada alif maksur, alif yang berbentuk iya tanpa titik. Nah, jadi isim maksur adalah setiap kata benda yang dapat berubah-ubah akhirnya karena dipengaruhi faktor dan kondisi dalam kalimat, yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Kaidah keduanya mengenai isim maksur, tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabi tsalatsa. Saat dia menjadi mubtada, saat isim maksur ini menjadi fa'il atau maf'ul bi atau didahului harful jar, maka tanda-tandanya, tanda domahnya, tanda fathahnya dan kasrohnya disembunyikan di balik huruf alif lazimah tadi, gitu ya. Itu kaidahnya. Baik, sekarang kita ke contohnya saja langsung. Baik, di sini terlihat al-amtsilah, naja al-fata minal gharq. Fokus pada kata al-fata. Di situ ada alif maksurah. Ya. Maaf tadi kita ralat ya. Di sini alif lazimah maksudnya alif maksurah. Baik, afwan. Nah, kemudian jadi yang dimaksud alif lazimah itu adalah aslinya lazimah itu maknanya selalu ada gitu ya, selalu menemani. Karena memang bentuknya seperti itu. Kemudian al-fata di sini posisinya dalam kalimat nomor pertama ini sebagai fa'il. Karena terjemahannya begini. Pemuda itu selamat dari tenggelam. Al-fata artinya pemuda. Maka di sini seharusnya kalau sebagai fa'il, pelaku, harokatnya kan dhammah. Namun lihat dhammah di sini tersembunyi harokatnya. Ya, tidak kelihatan al-fatayu, tidak, karena bukan ya di situ tapi alif maksurah. Mudah-mudahan dengan satu contoh itu sudah bisa dipahami. Mari kita lihat contoh berikutnya. Do'atil asa, tongkat itu hilang. Al-asa tongkat, ada alif maksurah di huruf terakhir dan dia sebagai pelaku tapi dhammahnya tidak muncul. Lihat dalam bahasa Arab, tongkat itu hilang. Di situ ada pelaku karena si tongkat yang mengalami atau melakukan aktivitas hilang begitu ya, meskipun itu bukan aktivitas sebenarnya. Tapi itulah dalam bahasa Arab. Al-asa jadi pelaku harusnya dhammah tapi tidak ada harokat dhammahnya karena dia isim maksur. Nalanil ada. Al-ada itu rasa sakit. Nalani mendapatiku artinya aku merasa sakit. Al-ada di sini juga pelaku karena dia yang menyerangku. Rasa sakit ini menyerangku. Tapi tidak ada dhammah di situ karena dia sebagai pelaku tapi tidak ada dhammah. Fa'il kan harusnya dhammah. Nah, di situ berarti tanda
rafa'nya sebagai fa'il dihilangkan atau disembunyikan. Syamita biyal ida. Nah, itu juga al-ida sebagai pelaku tapi hilang harokat dhammahnya. Kemudian itu sebagai atau dalam posisi rafa, marfu. Sekarang dalam posisi mansub atau nasab. Najaitul fata minal ghurq. Saya selamatkan seorang pemuda. Nah, pemuda di sini sebagai objek. Harusnya al-fata, al-fatawa atau al-fataya begitu ya, tapi tidak ada harokat fathah sebagai tanda nasabnya. Meskipun tetap kalau di i'rabnya nanti al-fata adalah maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi muqaddaratun 'alal alif begitu ya. Seperti juga pada kalimat al-fata di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddaratun 'alal alif. Kemudian adha'tul asa, saya menghilangkan. Kalau tadi hilang, sekarang menghilangkan. Al-asa juga harusnya berharokat fathah. Ingat ya, harokat yang kita bicarakan di huruf terakhir yaitu alif, tapi di sini tidak berharokat. Berarti tanda nasabnya, tanda maf'ul bihi-nya nggak nongol. Kemudian mana'tul adha, aku mencegah rasa sakit. Harusnya di sini huruf terakhirnya berharokat fathah karena maf'ul bihi, tapi juga nggak kelihatan. Kemudian juga sama ini, alif huruf terakhir tapi tidak berharokat fathah ya, padahal dia sebagai maf'ul bihi. Sekarang didahului harful jar, harusnya kan kasrah majrur. Raditu 'anil fata ya. Ittaqatu 'alal asa ya. Kemudian salim tu minal ada, tidak kelihatan semuanya pada kata-kata al-fata, al-asa, al-ada, al-ida, tidak ada kelihatan tanda jar atau tanda kasrahnya. Jadi kesimpulannya kembali ke kaidah bahwasannya isim maksur adalah setiap isim yang bisa berubah-ubah aslinya, tapi karena akhirnya adalah alif lazimah, yaitu alif yang maksurah maupun nanti yang mamdudah, yang panjang berdiri begitu, harokat-harokat tanda-tanda i'rabnya disembunyikan. Tanda-tanda i'rab itu saat dia menjadi pelaku, mubtada, khobar, maf'ul bihi, kemudian majrur, semuanya disembunyikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari betul-betul, diulang-ulang. Mohon maaf atas kekhilafan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.